Oke, sore ini kita akan membahas tentang fitur WA ya, WA Story ya. Jadi jadi tapi banyak yang belum bisa mengoptimalisasikannya gitu ya. Jadi kita akan bahas itu sore ini 30 sampai 45 menit ke depan gitu ya. Jadi kita akan mencoba ya untuk membedah apa yang ada di dalam WA Story itu sendiri gitu ya, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan uh, persepsi atau pandangan yang baru gitu ya terkait pemasaran di WA Story. Jadi apa namanya, WA Story ini saya coba bentar ya. Saya akan coba ini kan dulu, munculkan dulu ininya ya, apa namanya, uh, isinya ya. Ya, Story ya, sebentar. Oke, saya coba bagikan dulu, tapi saya pakai WA CRM ya untuk apa namanya, demonstrasikan gitu ya. Jadi WA Story itu sudah pasti semua orang tahu gitu ya tentang WA Story gitu ya. Nah, WA Story itu adalah status gitu ya. Status kita yang ada di dalam apa namanya, fitur WA. Selain status kita, kita juga bisa melihat status teman-teman yang kita berteman dengan mereka gitu ya. Jadi kita bisa bisa tahu juga tuh status teman-teman kita yang kita berteman dengan mereka. Nah, dalam strategi WA marketing itu dibagi dengan tiga tahapan gitu ya, tiga tahapan perjalanan untuk mencapai apa namanya, mencapai closing. Ada yang perjalanan dari cool dingin, hangat sampai hot panas gitu ya. Nah, yang cool dingin dan hangat ini ya, hangat-hangat kuku itu artinya produk dan jasa kita itu belum uh, menarik orang untuk membelinya gitu ya, produk dan jasa kita yang kita sampaikan. Oleh karena itu diperlukan perpindahan kuadran dari calon buyer yang masih cool ini, yang masih dingin ini, sampai yang masih hangat-hangat kuku ini menjadi panas gitu ya, supaya bisa langsung closing. Nah, dalam konteks WA marketing itu posisinya adalah bagaimana kita bisa mengedukasi calon buyer supaya mereka mau membeli produk kita. Jadi kita harus memindahkan kuadran kuadran dingin ke hangat-hangat kuku lalu ke panas gitu. Jadi di dalam konteks strategi WA marketing, kuadran dingin ini itu harus di apa namanya, disiasati atau diapalin dengan cara yaitu untuk apa namanya, edukasi terkait dengan apa namanya, produk dan jasa kita. Dan fitur edukasinya itu bukan melalui broadcast ya, bukan melalui apa namanya, bukan melalui japri ya, bukan melalui postingan grup. Fitur edukasi untuk calon buyer yang posisinya masih dingin, full sampai dengan hangat-hangat kuku,
itu adanya di fitur story, ya, di WA story. Nah, misalnya seperti ini, ya, ini WA story saya ya, yang tadi ya. Nah, ini ya, di sini sudah muncul misalnya seperti ini ya, sudah dilihat oleh 24 orang ya. Misalnya ini adalah saya menyampaikan ya, singkat saja ya. Pesannya di sini saya singkat, yaitu ntar sore ya. Ya, itu di bawah itu ya, Anda bisa lihat ya, ntar sore ya. Saya nggak bikin panjang-panjang caption atau keterangannya, cukup saya bilang ntar sore ya. Kenapa? Karena gambar ini sudah menceritakan apa yang ingin disampaikan. Jadi saya nggak perlu lagi jelasin tuh, ya, jam berapa mulainya, siapa pembicaranya, di mana lokasi acaranya, ya. Jadi nggak ada. Saya cukup bilang ntar sore ya. Nah, itu ditonton 24 orang, ya. Ini tadi pagi sebelum jam 9 ya, tepatnya jam 8.44 waktu Indonesia Barat, saya posting ini di salah satu nomor saya ya. Kebetulan nomor saya ada banyak ya, ada beberapa nomor. Nah, ini saya posting di sini. Ya, cukup menyampaikan ntar sore ya, ya, gitu. Lalu ini postingan saya yang kedua, yang tadi saya posting di jam setengah 12, ya, setengah 12 waktu Indonesia Barat. Ya, di sini saya cuma memberikan caption segera hadir, ada emoji telunjuk dan api, lalu ada tulisan setelahnya yaitu codingan.com. Saya nggak menjelaskan apa-apa lagi, karena sudah dijelaskan oleh gambar dan caption ya, bahwa maksudnya ini adalah nanti segera hadir ya. Hadirnya apa? Codingan.com. Apa itu codingan.com? Saya nggak menjelaskan, kita membuat perintah untuk nanti orang akan mengklik gitu ya. Orang akan mengklik dari gambar tersebut atau tulisan tersebut gitu ya. Jadi ini adalah contoh dari bagaimana ya, saya memanfaatkan story kita, ya, story yang ada di mana, yang ada di kita itu untuk bisa mengedukasi ya, mengedukasi calon buyer ya, calon buyer supaya mereka uh, terpapar oleh pesan kita gitu ya, terpapar oleh uh, pesan kita. Jadi nanti saya akan jelaskan teknisnya ya. Jadi polanya seperti itu ya, pola seperti itu. Ini saya coba share lagi, tadi itu di salah satu nomor saya gitu ya, di salah satu nomor saya yang di WA CRM saya tulis Kang Lintang 2 tadi ya. Nah, ini saya bikin di Kang Lintang 1 ya. Ini nomor kita, yang nomor saya yang lain. Kita klik lagi ya. Nah, di sini ya, ya saya bikin ya apa namanya, status yang sama. Ntar sore ya. Kalau tadi di Kang Lintang 2 dilihat 24 orang, di Kang Lintang 1 dilihat 25 orang, gitu ya. Nah, terus yang ini ya sama ya. Kalau tadi di Kang Lintang 2 dilihat 11 orang, di Kang Lintang 1 dilihat 16 orang, gitu ya. Jadi saya memberikan pesan-pesan ini kepada calon buyer yang berada di dalam list pertemanan saya yang statusnya masih cool, dingin, untuk diedukasi ya, untuk diedukasi supaya bisa ya, bisa apa? Bisa mendapatkan apa namanya, pesan promosi kita gitu. Sehingga nanti ketika kita apa mau melakukan sesuatu aksi itu akan sangat mudah. Ini nanti saya akan coba tunjukkan ya. Ini coba saya ini kan dulu ya. Jadi kita harus memiliki yang namanya konsistensi ya. Konsistensi terkait dengan apa namanya? Dengan apa? Pesan-pesan kita ya. Ini sebentar ya. Ini saya coba capture ya. Saya coba capture ininya dulu ya, saya nyalakan dulu. Ini bukti dari konsistensi apa namanya, bikin status ya.
Saya akan coba ini kan dulu ya, apa namanya, capture dulu supaya nanti teman-teman bisa lihat ya. Capture dulu isi pesannya ya. Nah, bentar ya, saya pindahin dulu. Ya. Jadi ini konsistensi ya, konsistensi terkait dengan apa pesan. Ya. Saya coba buka dulu ininya ya, apa namanya, gambarnya. Jadi enak nih kalau kalau teman-teman sudah paham polanya ya. Jadi nanti eh, promosi di marketingnya nggak gerasa gerusuk gitu ya, di WA marketing maksudnya ya. Jadi nggak gerasa gerusuk, bingung gitu ya gimana caranya gitu ya. Nah, ini saya coba bagikan layar. Nah, ini dia. Ya. Nah, nah ini ya sudah terlihat ya gambarnya ya. Nah, di sini ya contohnya ya. Ini dia melihat status saya gitu ya. Dia melihat status saya padahal nggak pernah saya sapa ini ya, nggak pernah saya sapa, tapi berteman sama saya gitu ya, berteman sama saya ya. Nah, ini dia menanyakan ya tentang kelas belajar AI ya, karena saya sering membuat status tentang AI ya. Baru tadi ini jam 1 ya, jam 1 siang ini. Nah, terus saja langsung saya prospek ya. Sekarang lagi ada promo kupon diskon THR, bisa klik di sini ya, gunakan kupon THR dapat diskon 50% ya. Nah, nah ini saya sudah jadi nih, tinggal dia transfer ya. Dia akan lanjutkan dengan anaknya, lalu nanti akan ditransfer. Jadi apa? Jadi closing ya. Jadi seperti ini ya. Ini orangnya dari tadinya cool sudah jadi hot langsung ya. Dia berteman sama saya, orang kenalan lama ya, makanya dia bilang nih, Assalamualaikum Kang Lintang, masih ingat nggak sama saya Agus Kuanto, temennya Kang Kamil waktu di OTC, terakhir saya di IGN, ya kan? Jadi dia merasa masih ingat nggak dengan dia gitu, tapi kita sama-sama teman, istilahnya ini hanya sekedar teman, ada kenal gitu, tapi sudah jadi kontak di WA, karena saya sudah apa namanya sering bikin status gitu ya, statusnya konsisten. Jadi dia memperhatikan. Nah, kita lihat Kang Lintang buka belajar belajar AI. Saya pengen anak saya ikut, tapi biayanya mahal juga apa enggak? Gitu. Ada harga khusus buat teman-teman mantan INF. Terima kasih, gitu kan? Nah, ini mah gampang ya. Masalah harga mah gampang kita negosiasikan, gitu ya. Nah, salah satu cara menegosiasikannya, saya berikan informasi terkait adanya kupon diskon THR, gitu ya di sini. Kupon diskon THR. Nah, ini salah satu bentuk dari fungsi WA Story yang tadi sudah kita setting ya, bahwa itu akan memindahkan kuadran orang-orang yang tadinya cool sampai hangat-hangat kuku menjadi hot, panas ya. Nanti ada juga caranya bagaimana dia ya bisa apa namanya, bisa closing, maksudnya bisa japri sendiri atau dia kita yang japri gitu ya, kita yang japri. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh betapa powerfulnya WA marketing tadi gitu ya. Ini coba saya buka lagi ininya ya, toolnya ya. Sebentar saya buka dulu ya, saya buramkan dulu ya, saya buramkan dulu pesannya gitu ya. Jadi kalau ini kita harus buramkan dulu ya, pesan-pesannya. Saya coba share lagi ya di sini. Nah, oke ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kita kembali ke status di sini. Nah, ya. Jadi teknisnya sekarang adalah teknis bagaimana kita menyampaikan pesan di dalam WA ini ya.
konsepnya adalah yang harus teman-teman pahami bahwa story WA ini adalah sifatnya visual, ya sifatnya visual. Artinya apa? Kalau visual 80 gambar, tulisannya hanya 20%, kalau perlu hanya 5%. Ya. Kenapa? Supaya tidak terjadi yang namanya bias. Bias apa? Objek. Tentang apa? Maksud yang akan kita sampaikan. Karena ada tuh orang tuh, udah gambarnya lengkap, captionnya panjang. Ya, seolah-olah orang akan baca semuanya. Boro-boro dibaca itu. Anda akan jadi korban scrolling. Ya, akan jadi korban scrolling yang nanti orang akan uh, tidak tidak akan membaca gitu. Jadi cukup hanya pesan Anda saja yang bercerita, ya. Pesan Anda saja yang bercerita. Jangan tulisannya. Cukup gambar yang bercerita. Beda lagi kalau kita misalnya pengen dalam bentuk tulisan statisnya. Kalau dalam bentuk tulisan statisnya itu artinya Anda harus mengetahui batasan karakter, jumlah yang bisa dijadikan status dan pesan yang akan disampaikannya harus pas. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kita ambil pesan-pesan yang menarik, gitu. Bukan curcol, ya, bukan curcol, bukan curhat, ya, bukan curhat-curhat ya, yang nggak jelas ya. Ngomongin diri sendiri, ngomongin orang lain, ya. Jadi ya, story itu bukan difungsikan seperti itu. Karena banyak saya lihat ya, yang diomongin orang lain, yang ngomongin diri sendiri. Kecuali kalau Anda tidak berprofesi sebagai penjual ya, atau tidak berprofesi sebagai kita yang berjualan, yang berusaha ya. Jadi WA story-nya hanya dipakai untuk happy-happy saja. Untuk di situ Anda boleh bebas tuh. Boleh curhat ya, boleh gosip ya, ngomongin politik ya, ngomongin yang lain-lain gitu ya. Nah, di situ bebas. Tapi kalau posisi kita adalah jelas-jelas adalah berjualan, maka kita tidak harus menghindari yang namanya curcol, menghindari juga resistensi terhadap isu sara, suku, agama, ras, dan golongan, maka kita menghindari pembahasan-pembahasan seputar itu. Ya, jadi kita cukup ngomongin produk dan jasa kita saja, tapi harus konsisten. Yang jadi masalah kedua adalah ketika nanti kita ya punya usaha lebih dari satu jenisnya, kategorinya, gitu ya. Produk digital sama busana muslim, sama jual mobil sama jual rumah, ya, jual rumah sama jual silap, ya, terjadi inkonsistensi terhadap status itu. Nah, perlu Anda ingat bahwa status di WA Story ini berjalan 24 jam. Jadi, begitu di share jam 8.38, dia akan hilang jam 8.38 besoknya. Kalau di jam 8.38 ini Anda share produk digital, ya, terus setelah itu Anda share lagi busana muslim, terus Anda share lagi jual kilo, maka dalam 1 jam itu, audien kita, teman-teman kita, itu akan melihat beragam produk. Dan itu menyebabkan gagal closing. Ya, potensi gagal closingnya sudah di atas 50%. Kenapa? Terjadi bias terhadap apa? Objek. Ya, terhadap objek, orang jadi bingung. Kita ini jualannya yang mana yang benar, gitu ya. Bentar-bentar jualan ini, bentar-bentar jualan itu, gitu ya. Nah, oleh karena itu harus diberlakukan taktik. Taktiknya apa? Kalau kita nggak punya handphone atau nomor lebih dari satu, maka kita lakukan yang namanya ronda, sistem ronda gitu ya, sistem pembagian story. Misalnya ya, dalam 24 jam itu kita bagi menjadi misalnya 4 bagian ya, 4 bagian. 6 jam ke pertama, 6 jam kedua, 6 jam ketiga, dan 6 jam keempat. Misalnya 6 jam pertama itu Anda men-share produk busana muslim. Mau masuk 6 jam kedua, wajib semua dihapus tuh. Postingan busana muslim harus dihapus. Masuk produk digital.
mau masuk ke 6 jam ketiga, produk digital itu hapus, ya. Baru masuk ke produk jual cilok, ya. Begitu seterusnya. Jadi ada pembagian. Jadi bukan dempet-dempet ya. Atau Anda diamkan selama 24 jam mereka ini warawiri gitu ya postingan kita dengan beragam produk yang membuat bias gitu. Makanya saya apa namanya tidak mau seperti itu. Kalau saya spesialis di digital marketing dan AI, sudah di situ saja yang dibahas gitu ya. Nggak ada ngomongin yang lain gitu ya. Paling sesekali. Itu pun bukan jualan, tapi status bisa masalah agama gitu ya. Status atau misalnya saya lagi di mana gitu ya. Nah itu paling segitu doang. Atau misalnya status saya lagi ketemu orang, saya foto bareng gitu ya. Paling begitu. Bukan produk, ya, bukan produk. Ya, jadi sedikit menunjukkan sisi humanis, ya, sisi kemanusiaan. Nah itu yang harus dipahami, gitu ya. Karena nanti orang akan bias tuh, gitu ya, akan bias terhadap produk kita. Mungkin niat kita adalah kita pengen di salah satu kategori itu ada yang laku, ada yang closing. Nggak salah sih, cuman kita gunakan yang namanya taktik tadi. Ya. Jangan nanti setelah jam 8.38, jam 9, dengan jarak yang begitu dekat, atau jam 10, Anda posting yang produk yang lain. Gitu ya. Itu akan menyebabkan ini, dan nggak ada hapus lagi sampai 24 jam. Atau banyak ininya ya, titik-titiknya ini banyak nih. Ya, kecil-kecil, banyak banget ya. Nah itu terjadi namanya inkonsistensi ya. Jadi publik yang pengen kita edukasi akan bingung lo jualan apa palu gada ya. Kalau palu gada itu Anda bisa, tapi dengan catatan di awal Anda harus mempromosikan, menyampaikan berulang-ulang saya jualan apa saja yang penting halal. Itu aja terus Anda ini promosikan. Nama tokonya Palu Gada Store, Palu Gada Shop, official Palu Gada, ya, official store Palu Gada, gitu kan? Itu. Jadi publik itu sudah diedukasi di awal bahwa Anda adalah Palu Gada ya. Apa lu mau gua ada. Gitu. Jadi seperti itu bisa. Yang ditonjolkan adalah branding terhadap nama usaha. Ya, Palu Gada gitu, Palu Gada apa lu mau gua ada, yang penting halal. Itu boleh. Tapi kalau nggak ada branding di depan, tapi Anda punya banyak kategori, Anda atur dengan pembagian jadwal ronda tadi gitu ya. Jadwal yang menjaga status WA story. Nah, itu yang harus kita lakukan. Tapi sangat baik dan sangat dianjurkan kalau Anda spesialis di salah satu kategori produk saja. Kalau mau produk yang lain ganti nomor, ya ganti nomor yang lain. Supaya apa? Supaya publik yang mau kita geser dari cool, dari dingin, hangat menjadi panas, itu bisa cepat terjadi. Kalau enggak nanti Anda bias tuh. Nah, yang kedua adalah ada yang namanya hook, ya. Hook itu adalah bagaimana seseorang itu berhenti sejenak ya di status Anda. Durasinya rata-rata 3 detik ya. Misalkan di sini ya, yang status yang Anda lihat nih. Saya ambil hooknya itu adalah kodekan imajinasimu ya. Kalau bikin gede tuh, kodekan imajinasimu. Nah, orang akan bingung tuh, kode imajinasikan ya. Imajinasi emang bisa dibikin kode. Itu orang bikin hook, orang bikin terpapar 3 detik untuk apa? Mikir apa? Yang dia lihat, gitu ya, yang dia lihat. Nanti urusan dia mau nanya, mau itu urusan belakangan, ya. Nanti kita posting lagi yang lain, ya, yang ada sambung menyambungnya dengan yang tadi, kodekan imajinasi, gitu ya. Jadi kalau diklik di sini, misalnya diklik di sini, nah itu akan pindah ya, ke dalam halaman baru, gitu ya, ke dalam halaman baru. Nah, misalnya seperti ini ya, kita buka ya. Kita buka dulu. Nah, kita buka ya yang tadi ya kodekan. Kebetulan baru ini kodekan, codingan, codingan.com. Nah, nah, jadi begitu tadi orang lihat status ya, dia klik tuh, dia
dia akan menuju ke sini, ya, ke halaman ini. Kita tunggu dulu ya, sampai kebuka ya. Belum ini ya, internetnya ya. Kita tunggu dulu. Ntar lagi dia akan kebuka ya, codingan.com. Udah mulai ya. Nah, itu biar dia apa namanya kelihatan di sini ya. Nah, ini ya sudah kemudian sudah terlihat di sisi teman-teman ya. Jadi kalau dia klik dia seperti ini ya, kodekan imajinasimu gitu ya. Nah, munculnya seperti ini nih. Strategi marketing ya. Kule itu ya, kule itu harus diedukasi secara kontinu terus menerus ya. Orang-orang yang cool itu harus diedukasi secara kontinu dan terus menerus. Nah, mereka itu sebenarnya adalah calon-calon prospek yang nanti begitu sudah closing itu akan bisa menjadi calon-calon yang loyal terhadap produk gitu ya. Oleh karena itu Anda harus sering-sering bikin status ya. Tapi statusnya yang benar gitu ya. Maksudnya dalam benar ini adalah yang tepat. Jadi jangan bikin status yang apa namanya panjang ya, maksudnya captionnya panjang banget gitu ya dari A sampai Z gitu ya, olah-olah semua orang harus tahu gitu ya isinya gitu ya, terus ditambah lagi curcol ya segala macam. Wah itu mah bikin orang itu lah ya, hilang feeling. Jadi nggak apa namanya nggak bagus gitu ya. Nah oleh karena itu Anda harus bisa bikin kedemikian rupa supaya bagus gitu ya. Nah ini gambarnya sudah cukup menceritakan, saya nggak perlu nambahkan yang lain, saya cukup bilang ntar sore ya. Jadi orang sudah paham ya ntar sore itu ada apa. Ntar sore itu ada webinar. Terus di sini juga yang kedua saya bikin status adalah hooknya kodekan imajinasimu. Fontnya lebih besar daripada yang lain karena begitu mata melihat itu langsung melihat di sini ya. Kodekan imajinasimu dan mereka bisa lihat di sini. Tinggal kita lihat siapa saja yang sudah lihat ya. Di sini ada ya. Ada orang-orang yang sudah kita lihat. Nah, orang-orang yang melihat ini ya. Orang-orang yang melihat ini nanti kalau Anda pakai WA bisnis itu boleh dilabelin ya. Misalnya dilabeli warnanya hijau. Warna hijau itu artinya di dalam pikiran Anda adalah orang yang suka kepo terhadap status Anda. Anda labelin ya. Kalau misalnya pakai WA biasa, Anda boleh ganti namanya ya. Misalnya eh, eh, misalnya namanya di Bejo gitu ya. Di depan kata Bejo Anda tulis CB, strip Bejo. CB itu apa? Calon bayar. Ya, yang mana orang itu suka kepo terhadap statis kita. Nanti pada durasi tertentu, pada waktu tertentu, kita lakukan yang namanya jemput bola. Kita tawarkan. Itu sudah terlalu sering melihat kita, ya kita tawarkan. Itu nanti ada dua, kita yang tawarkan atau dia yang nanya. Kayak tadi ya teman saya itu Agus Kuanto, walaupun jarang berinteraksi sama saya selama ini, tapi kita sudah saling menyimpan nomor, ya sudah saling menyimpan nomor. Nanti tinggal kita prospek, gitu. Dia duluan. Nah, sekarang kita yang lakukan yang namanya adalah jemput bola. Nah, cara melakukan jemput bola yang paling mudah, Anda harus menggunakan tool. Ya, salah satu toolnya adalah WACRM ini. Di WACRM ini ada fitur yang namanya filter obrolan. Ya, jadi di dalam WACRM ini ada yang namanya filter obrolan. Begitu kita klik filter obrolan di sini, kita bisa tahu ya, mana pesan-pesan yang belum dibaca, ya, pesan-pesan yang belum dibaca. Terus kita bisa tahu isi grupnya yang belum kita baca juga ya, obrolan yang belum kita baca dan bisnis dan seterusnya. Di sini kita bisa melakukan yang namanya taktik yang bagus. Artinya apa? Ketika kita konsisten membuat status ya,
membuat status, akan kita khawatir nih. Ya, mungkin ada orang yang sudah japri, tapi kita belum baca. Kita tinggal buka aja di sini yang belum baca, gitu ya. Langsung muncul. Atau yang kontak yang sudah kita labeli di sini. Atau kontak yang butuh balasan. Atau kontak yang menunggu balasan. Ya, di sini sudah ada semuanya, gitu ya, fiturnya. Ada filter obrolan. Ditambah lagi di sini ada fitur broadcast, ya, fitur broadcast. Broadcastnya ini canggih banget, ya. Bisa kemana? Bisa ke kontak kita yang ada di dalam kontak kita. Bisa ke label, ke kontak yang sudah kita labeli, saya tadi ya, misalnya CB, strip, bejo, atau ke anggota grup. Ya, walaupun kita bukan admin, kita bisa kirim pesan ke anggota grup tanpa si admin tahu, ya. Atau adminnya juga ikut ke kirim pesan, bisa di sini, ya. Atau ke dalam grup, atau ke kontak yang kita impor dari luar, ya, yang kita impor dari luar, kita upload dalam format Excel, nanti akan muncul di sini, kita bisa kirimkan. Tapi yang sering saya pakai ini nih, anggota grup, ya, anggota grup, sama yang kontak, ya, kontaknya, yang sering kepo, ya, tinggal kita pilih, ya. Yang kontak ini adalah orang-orang yang nanti sudah sering melihat status Anda berikan informasi, ya, pesan, ya, tertarik nggak, berminat nggak, mau nggak, itu aja ujungnya ya, tiga itu, tertarik nggak, minat nggak, mau nggak, itu kita sampaikan seperti itu. Jadi secara konsisten nanti orang akan memberikan respon. Nah, Anda harus menggunakan itu loh, ya, walaupun nggak wajib, tapi dengan menggunakan itu loh, Anda akan terbantu memanajemen dengan rapi terkait WA marketing, ya, gitu. Jadi mudah sekali di sini. Ini jadi ada fitur di WA CRM ini, ya. Ini adalah fitur broadcast. Dan kita bisa juga setting bot otomatis, balasan otomatis, ya. Kita bisa bikin aturan, ya. Kalau ini kita admin grup, grup keamanan juga bisa kita buat, ya. Maksudnya kalau ada orang yang suka nyebar-nyebar link di grup kita, linknya kita anggap takut berbahaya, itu bisa kita bikin keamanan security di sini, ya. Jadi orangnya bisa langsung kita keep atau kita kasih peringatan dulu, seperti itu. Atau kita bisa kirim jadwal pesan, ya, kepada kontak-kontak tadi yang suka kepo, ya. Gua akan ini apa, japri lo ya, tapi nanti pakai tool. Gue japri lo jam makan siang, sama gue japri lo nanti pas gue kira-kira lo lagi selonjoran di kasur, ya, kira-kira jam 8 sampai setengah 9 malam, gitu ya. Kita kirim tuh, ya, kita kirim pesan kita. Nah, pada saat kirim pesan kepada orang-orang yang tadi sudah kepo, itu boleh melakukan namanya pesan promosi yang lebih lengkap di situ, ya, bukan kepada orang yang apa namanya, baru, ya, seperti itu. Jadi lakukan seperti itu. Lalu kita juga bisa melakukan berbagai macam hal. Lalu yang kedua adalah ketika kita pengen melakukan WA marketing ini, ya, di sini juga kita ada yang namanya fitur atau produk quotenik. Ya. Quotenik ini adalah bahan, ya, bahan promosi kita, tapi tidak melenceng dari kaidah WA marketing. Kan tadi kita sering mengirimkan story-nya adalah terkait produk dan jasa. Kita butuh sekali memunculkan sisi-sisi kemanusiaan kita, gitu ya. Tapi bukan curcol, ya, bukan ngomongin orang, apalagi yang bersentuhan dengan suku, agama, ras, dan golongan. Tapi kita membuat status-status yang berupa motivasi, baik itu tentang marketing, bisnis, motivasi, kehidupan, ya, mindset, nasihat kebaikan. Nah, di sini, ya, ini tinggal Anda posting aja, ya. Sudah jadi dalam format WA story, ukurannya 9:16, ya. 9:16. Jadi sudah panjang ininya, ya. Apa namanya? Postingannya. Jadi Anda tinggal apa namanya? Kirim-kirimkan saja. Ini saya coba kasih lihat contohnya, ya, sebentar, ya. Ya, coba lihat dulu ininya. Apa contoh quote tekniknya, bentar, ya.
Jadi Anda nggak perlu lagi buat-buat atau mikir-mikir ya terlalu detail terkait dengan apa namanya apa sih yang mau diposting. Jadi amunisinya sudah ada, ya sudah ada di dalam kue teknik ini ya. Bentar, saya coba ini kan dulu ya, cari dulu ininya. Saya coba cek ya, saya buka dulu ya kue teknik tentang apa nih ya. Bentar. Buka dulu ini ya. Apa? Kalau saya hentikan dulu berbaginya layarnya ya, biar bisa kelihatan. Jadi ini memudahkan banget teman-teman ini akses terhadap story kita, gitu ya. Nah, jadi teman-teman nggak bisa apa namanya nggak usah khawatir, gitu ya. Jadi bisa dapat banyak gitu. Nah, ini saya buka dulu ya. Jadi tinggal klik, lalu nanti akan muncul gambar-gambarnya ya. Nah, saya foto. Atau di admin bisa di-share di situ. Di laptop saya masih loading. Ini bisa share ya gambarnya yang contoh foto ini. Mbak di-share contohnya ya. Kita tunggu dari admin aja ya gambarnya. Biar bisa lihat. Contohnya, contoh foto ini. Bukan sales pack, bukan landing pack-nya. Contoh ininya, contoh isinya. Kita tunggu ya dari tempat admin. Nah, saya buka dulu yang nah, sambil tunggu ya. Jadi ini apa namanya? Bagus banget gitu. Ya, apa namanya? uh, isinya. Nah, ini ya sudah kelihatan ya dari admin ya, bisa kita lihat ini ya. Ya, kita coba lihat ya yang contoh yang ini. Oke, buka, coba diklik. Nah, diklik. Nah, ya. Coba yang motivasi, yang motivasi. Kali ini bisnis nih, yang motivasi. Nah, yang motivasi di atas tuh, kelewatan di atas. Terus, nah itu klik. Klik. Nah, nah, ya. Mereka yang sukses telah menguasai seni memampatkan satu hal yang mereka kuasai dan memasarkan satu kalian itu ke kalian luas. Ya, tuh. Jadi terus ya coba yang lain. Lebih baik menjadi master dari satu daripada siswa dari semua. Tuh artinya fokus ya terus ya lagi.
Seseorang yang menolak memperbarui cara-cara kerjanya yang tidak lagi menghasilkan berlaku seperti orang yang terus memeras jerami untuk mendapatkan santan. Oh, ya. Bagi orang yang cerdik, ketabahan itu sementara. Untuk jangka panjang, kemapanan lebih menarik. Nah, tuh. Jadi, status-status seperti ini, ya, ini adalah status-status yang nanti bisa Anda bikin dan masukkan logo Anda di sini, gitu ya. Coba kembali lagi admin kayak polosan, polos. Ini kan yang icon ya. Ini ada tulisannya icon. Nah, ini ada yang polos. Coba yang klik yang polos. Ya. Nah, yang polos itu coba diklik. Nah, yang polos ini nanti tinggal ya diklik tuh gambarnya. Nah, ya, ini akan nanti kita tempel logo kita, ya, logo produk atau logo usaha. Ya, isinya adalah ini, tapi tetap ada logonya di sini, gitu. Ya, jadi ini sudah disediakan untuk Botanik yang versi ada ikonnya, yang ada logonya, ya. Jadi ada beberapa format, coba balik lagi. Admin kayak ini ya, kayak ini. Nah, ada format polosan, ada format template ini dalam bentuk PowerPoint yang nanti Anda bisa otak-atik sendiri ya dalam bentuk PowerPoint. Jadi bisa diedit di PowerPoint dan di Canva. Ini ya bisa Anda edit. Misalnya warnanya ini kan abu-abu. Nanti Anda bisa edit warnanya jadi apa yang mau Anda sukai gitu ya. Misalnya fontnya ini Anda boleh ganti fontnya. Jadi ini ada format yang bisa edit ya. Jadi ada icon, ada polosan, ada edit, satu lagi apa tuh? Coba lihat lagi. Nah, satu lagi arsip ya. Jadi dalam bentuk Word ya. Jadi kata-kata ini kita simpan di dalam bentuk Word ya, dalam bentuk Word. Jadi nanti tinggal bisa dipindahkan ke media yang lain. Misalnya pengen ke dalam gambar Anda, gitu ya. Nah ini Anda bisa bikin di sini ya status-statusnya, gitu ya. Nah ini adalah sudah kita siapkan dalam empat format: icon, polosan, edit, sama arsip. Ya, jadi ini lengkap sekali. Jadi ini sangat bagus sekali untuk menemani WA marketing kita di dalam WA Story. Pakai ini saja. Dan harganya sangat terjangkau sekali. Coba buka Salesforce-nya tadi mana tuh? Salesforce Botaniknya. Nah, harganya terjangkau ya, hanya berapa sekarang? 100 berapa? Nggak nyampe 150 ya, hanya 137.000 saja. Ya, dengan harga 137.000 ya. Coba diklik tombol check out-nya, lagi ada promo nggak? Coba klik check out-nya dulu, klik tombol check out, terus masukkan ke DTHR ya. Ada promo nggak di sini? Ya, coba kita lihat dulu ini 100. Oh ya, jadi 137 itu tadi sudah harga promo ya. Coba dimasukin THR gitu kodenya THR pakai. Jadi 173.000 ya, 137.000 ya. Jadi dengan kupon THR Anda bisa dapatkan ini menjadi apa namanya 137.000. Anda boleh pakai ini untuk menemani WA marketing Anda atau pakai WA CRM berapa? WA CRM berapa sekarang? Coba diklik. Yang WA CRM. WA CRM. Sekarang harganya berapa? Coba buka dulu. Yang tadi ya, yang WA CRM yang tadi fitur toolnya langsung aja ke WA CRM. Nah ya, coba diklik berapa sekarang. Nah ini kan harganya, coba. Oh ya, 99.000. Harganya 99.000 untuk 2 tahun. Ya, dengan kupon THR. Ya, dengan kupon THR, harganya 99.000 untuk 2 tahun Anda bisa dapatkan ini. Oh, bukan 99, lebih ini lagi ya. Ini 194 soalnya, di bawah 99 nih harganya. Ya, di bawah 99. Jadi 97.000 ya, 97.000 teman-teman sudah bisa dapat WA CRM selama 2 tahun untuk membantu promosi tadi ya. Yang seperti tadi yang bisa broadcast, bisa ini gitu ya. Banyak banget fiturnya. Nanti ada grup spotnya sendiri. Jadi
dengan WA CRM dan dengan Quotenik, teman-teman bisa melakukan WA marketing yang tadi. Seperti itu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Materi kita sore ini, karena kita sedang bersiap-siap memasuki waktu berbuka puasa, kita akan bertemu kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya yang akan di-share oleh admin. Nanti kalau tertarik terhadap produk-produk yang tadi kita sebutkan, teman-teman boleh menghubungi admin. Terima kasih atas kehadirannya. Saya izin pamit undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin off ya.